Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-maliku fi yaumil mi'ad, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibus syafa'ah fi yaumil tanad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-muslimun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bimuradim. Ma'asyiral muslimin wa syuhadatul mukminin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Riyadut Taqwa rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memercikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bersyukur di kesempatan siang yang mulia ini Allah masih memberikan kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Jami Riyadut Taqwa, dalam kegiatan sholat Jumat berjamaah. Harapan dan doa kita semua tentunya mudah-mudahan rangkaian ibadah kita yang telah kita laksanakan dari mulai akil balik sampai hari ini kelak di hadapan Allah Rabbul Jalil, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah ruah junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya yang mengikuti dan juga meyakini akan kenabian dan kerasulannya. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa menghidupkan sunnahnya Allah jadikan tatkala kita menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya, ditakdirkan kita untuk memejamkan mata yang terakhir kalinya, kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wa syuhadatul mukminin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Riyadut Taqwa rahimakumullah. Al-Faqir melalui mimbar yang mulia ini berwasiat, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab iman dan takwa merupakan dua modal tatkala kita kembali ke hadirat Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ma'asyiral muslimin wal syuhadatul mukminin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Riyadut Taqwa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada setiap manusia, tetapi Allah memberikan dosa kepada setiap manusia. Maka sifat dari hidayah dan taufik ini adalah barang yang berharga,
intan paling mahal, mutiara paling berharga adalah hidayah. Ma'asyiral muslimin wa rasulul mukminin rahimakumullah. Ketika manusia oleh Allah tidak diberikan hidayah semuanya, tetapi Allah pilih manusia yang diberikan hidayah, maka hidayah menjadi barang mahal buat kita semua. Orang boleh jadi misalnya fasih mengucapkan syahadat, orang boleh jadi misalnya fasih mengucapkan istighfar, tapi kalau masih beragama Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu dan Yahudi, Nasrani, maka ucapannya tidak akan memiliki nilai dan efek. Keimanan yang menjadi bukti dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang sudah diberikan hidayah, sudah diberikan taufik, lidahnya melalui lisannya mampu untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Wa asyhadu anna, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Dua kalimat itu adalah kalimat yang mahal yang dimiliki oleh setiap manusia yang memeluk agama Islam. Ma'asyiral muslimin wa rasulul mukminin rahimakumullah. Lalu apakah setelah kita mengucapkan syahadat amantu billah, aku beriman kepada Allah, cukup sampai di sana? Enggak. Orang yang mengucapkan iman kepada Allah, saya beriman dan kepada Allah, saya bertakwa kepada Allah, apakah cukup sampai di sana? Enggak. Orang yang diberikan hidayah, diliput dengan hidayah dan taufik, kemudian digulung dalam iman, itu dalam kehidupannya akan ada yang namanya ujian dan cobaan. Bukan ketika orang mengucapkan syahadat beres sampai di situ, enggak. Kata Allah dalam Al-Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Apakah manusia mengira tatkala mereka amanna, kami telah beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, mereka tidak akan diberikan fitnah, ujian dan cobaan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, wa hum la yuftanun, mereka tidak dibiarkan begitu saja, tapi Allah berikan mereka ujian dan cobaan. Dalam ayat berikutnya Allah melanjutkan, wa laqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji, kami telah mencoba umat-umat sebelum kamu. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, Allah cuma pengen tahu mana yang imannya benar kepada Allah, wa minal kadhibin, dan mana orang yang imannya cuma sekedar di lidah saja. Ma'asyiral muslimin wa rasulul mukminin rahimakumullah. Maka dalam kehidupan ini, orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, tatkala diberikan kesusahan dengan kemiskinan, itu bukan dihinakan, dan orang yang diberikan kekayaan itu pun juga belum tentu dimuliakan. Miskin belum tentu hina, kaya belum tentu mulia, tapi kaya dan miskin merupakan ujian dan cobaan. Orang yang diberikan kekayaan maka diberikan ujian, dan orang yang diberikan kemiskinan maka itu adalah cobaan. Inilah yang Allah berikan kepada kita dan Allah takdirkan, tuliskan di dalam Al-Quran. Sebagaimana orang-orang terdahulu diberikan ujian dan cobaan yang jauh lebih gede ketimbang kita. Kita hidup baru susah seminggu dua minggu udah mengeluh, ya Allah, ngapa ini hidup begini amat, padahal saya ini orang yang takwa. Ngapa ini hidup susah amat, padahal saya betul ke pengajian. Ya Allah, ngapa hidup sempit amat, padahal ini saya sering farakoh. Yang namanya iman dan takwa
itu merupakan jalan untuk membuka rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau pengen gampang rezeki, maka kuncinya cuma satu, kata Allah, hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan berikanlah, ajarkanlah penduduk keluargamu bis-shalah, untuk melaksanakan sholat. Jangan bapaknya doang sholat, anaknya kagak disuruh. Bapaknya enak-enak ngaji, datang ke masjid, anaknya nengek botol. Bapaknya doang sholat, anak bininya kagak disuruh. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam sholat itu. Apa kata Allah? Sholat, bukan saya nggak mau sholat. Kalau saya sholat, ini saya lagi dagang, udah dagangan saya ada yang beli, begitu pembeli datang saya kagak ada, akhirnya dagangan saya kagak ada yang beli, nggak laku. Bukan saya nggak mau sholat, cuma ini saya lagi nyari duit. Kan biasanya kadang omongan kita begitu. Allah langsung sambung dalam ayat itu, belum kering lidah kita. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa, aku tidak minta rezeki kepadamu, nahnu narzuquka, kami yang akan memberikan rezeki. Jadi orang kalau iman dan takwanya benar, iman dan takwanya lempeng, Allah sudah jamin rezeki yang luas di dalam hidup dunianya. Kadang-kadang kita ngeluh, ini udah takwa, udah ngaji, tapi rezeki masih seret. Salah. Apa yang salah? Mindset pemikiran kita tatkala disebutkan rezeki itu identiknya dengan duit. Itulah yang bikin hidup kita menjadi sempit. Padahal kita nggak pernah bicara duit. Allah nggak pernah membicarakan duit, tapi Allah yang membicarakan adalah rezeki. Yang namanya rezeki itu jauh lebih luas ketimbang duit. Kita diberikan kesehatan, itu adalah rezeki yang paling mahal. Kita diberikan kenikmatan, ketenangan dalam hidup, itu adalah rezeki yang paling mahal. Kita diberikan anak yang soleh dan solehah, itu adalah rezeki yang paling mahal. Orang yang dipaparkan kekayaan dan kebahagiaan, yang hartanya berlimpah, belum tentu hatinya memiliki ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan. Tapi yakin dan percaya, orang yang iman dan takwa kepada Allah, mereka diberikan ketenangan dan juga kenyamanan dalam hidup ini. Maka setelah kita beriman, ada pesan terakhir dari baginda Rasul. Sudah kita rajin ibadah, getol kita datang ke masjid, ke pengajian manapun kita sampai, maka jangan pernah kita berbangga dan merasa diri kita paling benar. Orang soleh itu bisa salah, orang salah itu bisa soleh. Siapa yang salah? Mereka yang merasa soleh dan merasa benar. Orang soleh bisa salah, orang salah bisa soleh. Makanya ada orang kafir, kita jangan memvonis dia ahli neraka. Bisa jadi zuhur dia masuk Islam, asal dia meninggal dunia pada khalal jannah, maka ahli kafir tadi sudah dipastikan masuk ke dalam surga. Kita yang soleh bisa saja kita salah, orang yang salah bisa juga menjadi orang soleh. Kemudian siapa yang salah? Yang salah ada mereka yang soleh yang agak pernah merasa bersalah. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul 'adil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana
Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya rasulal yadaini bil 'adiyah ya sahibal mawahib bisaniyah ala sayyidina Muhammadin khairil wara saliyah wa ghfir lana ya dzal fi hadhihi al-'asiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul